Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok induktor yang beranggotakan Hendy, Alfirmansyah, Dani Catur Arianto, dan Angku Mula Sautobing. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang aplikasi ergonomi. Ya, perkenalkan nama saya Hendy. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu ergonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan ergonomi menurut pengertiannya. Ergonomi dibagi menjadi dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergos dan nomos. Ergos yang berarti kerja, nomos yang berarti hukum. Jadi secara definisi ergonomi itu adalah suatu studi yang mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia di dalam pekerjaannya. Jadi apa itu ergonomi? Ergonomi itu suatu kegiatan untuk kita menganalisa atau mengsurvei suatu kegiatan manusia dalam pekerjaannya. Tujuannya untuk apa? Tujuan ergonomi untuk mengurangi angka risikonya kecelakaan dalam pekerjaan. Dan saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kerja ergonomi itu sendiri. Yang pertama, gunakanlah tenaga seefisien mungkin. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan tenaga seefisien mungkin, risiko terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan itu pasti otomatis akan lebih kecil. Kita ambil contoh saja, dalam posisi bekerja antara duduk dan berdiri. Untuk kita bekerja dalam posisi duduk itu kita membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada kita yang bekerja dengan energi dengan posisi berdiri. Kenapa? Karena dengan posisi kita berdiri, tenaga yang kita keluarkan di bagian tumpuan kaki ini lebih besar, sehingga risiko untuk cedera kaki atau persendian itu lebih besar ya. Yang kedua, maaf, panca indera. Panca indera juga mempengaruhi kita dalam bekerja ya. Contohnya penglihatan kita. Nah, penglihatan kita itu juga dapat kita kontrol menggunakan ergonomi ini. Contohnya jika bagi kita yang kerjanya 24 jam di depan komputer, itu dapat meningkatkan risiko radiasi dari komputer maupun cahaya yang ada di sekitar ya, yang akan mengakibatkan cedera pada mata berupa mungkin sakit mata atau mata kita merah ya. Dan hal ini dapat kita cegah menggunakan ergonomi ini. Dan yang kedua, posisi tubuh ya. Seperti yang saya ambil contoh tadi, yang berdiri dan duduk itu mempengaruhi. Dan juga posisi kerja dalam contoh dalam mengangkat beban ya. Mungkin dalam mengangkat beban ada posisi-posisi tertentu yang harus kita gunakan ya, agar beban yang kita angkat itu tidak terlalu menekankan tubuh kita gitu. Dan ada beberapa aspek lain yang mungkin bisa kita perhatikan, seperti contohnya metode kita dalam mengerjakannya, bagaimana cara kita mengerjakan, itu juga dapat kita kontrol melalui ergonomi ini. Dan yang terakhir itu jantung ya. Jantung dapat kita gunakan sebagai parameter ya. Jadi menggunakan detak jantung ini kita dapat menilai bahwa apakah keadaan tubuh kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, ataupun dalam keadaan pisah dalam melakukan suatu pekerjaan berat. Jikalau dalam melakukan suatu pekerjaan detak jantung kita mungkin agak sedikit capek ataupun berdetak dengan lebih cepat, kita dapat menentukan bahwa waktunya ini adalah waktu istirahat. Mungkin begitu prinsip kerja ergonomi. Dan ada beberapa metode-metode yang dapat kita lakukan dalam ergonomi ini. Yang pertama itu diagnosis. Diagnosis ini dapat saya artikan ya, contohnya seperti melakukan survei ya. Melakukan survei antara perusahaan atau suatu pekerjaan dengan karyawannya, dengan menanyakan suatu mungkin beberapa pertimbangan atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan survei atau diagnosis itu, kita akan melakukan suatu yang berhubungan, yaitu treatment. Treatment ini dapat kita artikan suatu kegiatan menarik kesimpulan dari hasil yang telah kita lakukan. Contohnya ketika kita selesai wawancara, kita akan menulis inti-inti dalam wawancara itu apa. Dan yang terakhir yaitu adalah follow up. Follow up ini dapat kita artikan sebagai mempraktekkan. Jadi setelah kita survei, kita mengambil kesimpulan. Dari kesimpulan ini kita akan mempraktekkan di dalam lingkungan pekerjaan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Secara umum, aplikasi ergonomi diantaranya terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu posisi kerja, proses kerja, tata letak, mengangkat beban, menjinjing beban, organisasi kerja, dan metode mengangkat beban. Namun pada kesempatan ini kami hanya akan memberikan gambaran aplikasinya dalam dua bentuk pengaplikasian ergonomi saja, yaitu proses kerja
pengaplikasian ergonomi dalam proses kerja, juga dengan maksud saya juga aplikasi ergonomi dalam bentuk metode mengangkat beban. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan tentang aplikasi ergonomi dalam bentuk metode mengangkat beban. Nah, di sini kita lihat itu ada saya dan juga sebuah box yang berisi banyak sekali barang-barang. Di sini saya akan mencoba untuk mengangkat box tersebut. Bila kita perhatikan, posisi ataupun cara ini bukanlah cara yang pas untuk mengangkat beban, dikarenakan bila kita mengangkat beban dengan posisi seperti ini, beban akan terasa sangat berat dan sangat sulit untuk diangkat. Terlebih tekanan pada tulang pinggang kita pun cukup kuat. Ini tidaklah safety. Nah, ini adalah cara mengangkat beban yang baik dan benar. Dengan begini, dengan posisi badan kita dekat dengan beban, juga ketinggian yang hampir sama, ini membuat kekuatan kita dapat berfungsi dengan maksimal, juga meminimalisir cedera yang ada. Namun tidak cukup demikian mengangkat beban saja. Saat kita ingin membawa beban, kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang ada. Di antaranya, jarak kita dengan beban tidak boleh, usahakan jangan sampai tidak begitu jauh. Karena bila begitu jauh, beban yang terkesan berat akan mendorong tubuh kita ke depan, dan hal itu memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Bila dilihat di sini, posisi saya hampir tertarik oleh box yang saya bawa dikarenakan beratnya yang lumayan berat. Bila tidak hati-hati, saya bisa saja terjatuh, dan kemungkinan lain box itu akan terjatuh dan menimpa kaki saya. Seharusnya box ditempatkan dekat dengan dada saya, sehingga box terpegang dengan kuat dan aman. Dapat berjalan dengan bebas. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by. Head over heels, I'm blinded by one.
ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan jika ergonomi di tempat kerja ini benar-benar dilaksanakan dengan baik. Seperti menurunnya angka kesakitan akibat kerja. Karena jika pada saat bekerja dan ergonomi benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sudah ditata dengan baik, seperti meja kerja, tempat duduk, posisi memang sudah diatur, itu angka kesakitan akibat kerja seperti pegal-pegal atau terhimpit atau terbentur sesuatu di atas meja tersebut itu bisa diminimalisir. Dengan begitu, angka kecelakaan kerja pun ikut menurun juga. Dan yang bisa dikurangi lainnya adalah seperti biaya pengobatan atau biaya kompensasi. Dan jika ergonomi ini benar-benar terlaksana dengan baik, stres akibat kerja itu pun berkurang. Karena jika pekerja atau dalam hal operator bekerja dengan nyaman, bekerja dengan tenang, semua sesuai dengan ergonominya seperti tinggi meja, kemudian posisi tangan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi yang bisa menyebabkan pegal-pegal tadi, itu tentu stres akibat kerja akan berkurang. Dengan begitu, produktivitas pun menjadi lebih baik, atau output barang produksi output itu bakal mungkin lebih banyak lagi dari yang sebelumnya ergonominya belum baik. Kemudian kepuasan kerja meningkat. Dengan begitu, pekerja tersebut tidak akan ada memikirkan, oh saya malas lah kerja di sini, tidak nyaman. Itu tidak akan ada kalau misalnya ergonomi sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia dan meminimalisir kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahan manusia. Karena jika benar-benar ergonomi dilakukan dengan baik, itu bisa mengurangi waktu yang terbuang sia-sia, seperti pada saat ada suatu prosedur di mana barang tersebut diletakkan, kemudian dipres, terus dicek conductivity lagi. Harusnya jika memang ergonomi sudah baik di mesin, itu harusnya continuity-nya sudah ada. Jadi pas dipres itu sudah langsung ngecek, tidak perlu diambil barang lagi terus ngecek. Itu buang-buang waktu namanya. Itu merupakan salah satu dari improvement atau untuk ergonomi tersebut. Juga yang paling penting yaitu salah satunya tinggi meja, posisi tangan tidak terlalu jauh, tidak terlalu tinggi, itu akan meningkatkan kenyamanan kerja juga. Ya, itu dari saya untuk manfaat dari ergonomi. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.